Dia pergi ke Amerika jalan-jalan, uangnya ngalir terus, yang beli siapa? Kita yang beli. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja kita butuh cerdas, apalagi urusan. Maka di antara salah satu biar kita cerdas di dalam beragama, apa kata Nabi? Yang pertama, kata Nabi apa? Idza mata banu Adama in qata'a amaluhu illa salasin. Yang pertama apa? Shadaqatun harus perbanyak sedekah jariah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Waladun punya anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga punya ilmun yuntafa'u bih, punya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya satu di antara tiga ini, Pak, setidaknya kita punya aset, kita punya investasi. Nasabi dalam menikah nasibikun paringi bida-bida kelimatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala arupi hikmat kesehatan sehingga kula sapa jenengan sedaya wonten ing dalem menika saged menawi undanganipun hingga menika Bapak maslikan sekeluarga. Mugi-mugi atas perawan kula saha panjenengan sedaya menika dipun catet dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipun dadosaken setunggalipun amalan sholihan makbulan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami daripun sallallahu salamuhu mugi-mugi hatur hujung tumatur junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kakah paring patadasuri tauladan kangge kula saha panjenengan sedaya, sehingga kula saha panjenengan sedaya saged bedhake pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil lewat ajaran beliau ad-dinul Islam. Dan dewasa salawat Nabi Allah salli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya ingkang raya angsal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh ingkang kula hormati, saderengipun kula ngaturaken napa ingkang kados sadhatipun Bapak maslikan sekeluarga. Kula mriki sepindah mewakili saking panjenenganipun Bapak maslikan sekeluarga sepindah mengucapkan matur suwun sanget atas kerawuhan kula saha panjenengan sedaya. Panjenenganipun boten saged bales napa-napa atas kerawan panjenengan sedaya. Mugi-mugi atas kerawan panjenengan sedaya menika wonten ing dalem menika beto doa, beto manfaat saha barokah wonten ing keluarga menika. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi daripun kula atas nami wakilipun Bapak maslikan sekeluarga nomor kali menawi panjenenganipun ngrawuhaken tugihaken kula saha panjenengan sedaya paling penghormatan napa kemawon mengenai dalenggahan enten pasugatan enten ilungan napa kemawon ingkang boten nyaketi dumateng kula saha panjenengan sedaya. Kula atas nami wakilipun nyuwunaken ngapunten ingkang sah kata-katanipun. Para bapak, para saudara-saudara ingkang kula hormati, kabeh tiyahipun kula saha panjenengan sedaya dipun rawuhake wonten ing dalem menika kaliyan Bapak maslikan sekeluarga bilih panjenenganipun wonten ing dalem menika inggih menika tasyakuran nggih undang kula saha panjenengan sedaya menika syukuran nyuwun doa restu panjenengan sedaya kelanten napa insyaallah tanggal 12 menika Bapak maslihan beserta istri dinten Ahad badhe nglaksanakaken rukun Islam ingkang kaping gangsal inggih menika ibadah haji. Pramila kula saha panjenengan sedaya dipun rawuhaken wonten ing dalem menika saestu-estu nyuwun barokah restu panjenengan sedaya. Mugi-mugi Bapak maslikan beserta istri dipun paringi kesehatan, dipun paringi
sekerlaras ya jasmani sosial rohani wonten ing mahkamadina saged nambahi ibadah haji saged nambahi rukun syarat ibadah haji sehingga benjing mantuk wonten ing dusun menika malih beto predikat inggih menika ibadah haji ingkang mabrur ibadah haji ingkang makbul ingkang boten wonten balasanipun kejaba surganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami menyingkat waktu kula wasaken acara wonten ing dalem menika pindah acara inggih menika pembukaan nomor kali wasal salawat Nabi bil qiyam. Insyaallah dalam hal menika badhe dipun pimpin Ustaz Sukirno nomor 3 inggih menika tausiah ingkang badhe dipun sampaiaken Ustaz Abdul Ghafur MA.MA.EDU. Nomor sekawan inggih menika wawasan doa pertama kula suwun saking menika inggih menika Bapak Kiai Abdul Fakih nomor kali kula suwun saking Ustaz Ahmadi. Saderengipun acara wonten ing dalem menika monggo acara wonten dalem menika kula kita buka sesarengan kalian wawasan Quran mugi-mugi acara wonten dalem menika saged berjalan kanthi lancar wonten hajat astunggal punapa-punapa ala dinia وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di mana tenaga acara ingkang angka nomor kali hingga menika wawasan salawat Nabi Belgia dalam hal menika badhe dipun pimpin panjenenganipun Ustaz Sukirno dan Sofadina kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa taala Bismillah syafaati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. فانتزع العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا يا ولي الحسنات مرحبا يا رفيع الدرجات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا مرحبا كافر عني يا ذنوب مرحبا واغفر عني سيئاتي مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني أنت غفار الخطايا مرحبا مرحبا والذنوب الموبقات الله مرحبا 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 يا نور العالمين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستر المساوي يا الله ومقبل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عالم سري وأخفى
ya Allah mustajibu da'wati ya Allah Rabbi waghfir li dhunubi ya Allah Muhammad ya Allah Rabbi farhamna jami'a ya Allah bijami'i salihati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah Hadi Muhammad ya Allah wa salatullahi taghsha anta tahriri suduri Ahmad di Muhammad sahibal wajib muniri sallallahu ala marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, para sedherek-sedherek kang kula hormati, mekaten puasa selawat Nabi ingkang sampun kita dherekaken sesarengan mugi-mugi kanthi sebabipun kita derek selawat Nabi menika kula sapa jenengan sedaya syafaat sabi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dipun lajengaken acara ingkang angka 3 inggih menika tausiah. Dalam hal menikah bagi dipun sampaikan panjenenganipun Ustaz Abdul Ghafur dumateng panjenenganipun Ustaz Sofa bin kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan selalu sama-sama kita dengarkan nasihat dan petuahnya para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus
yang sama-sama kita hormati, Fadilatul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kiai Haji Abdul Fakih. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah panjangkan usia beliau, Allah rahmati beliau, dan terus Allah bimbing beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga sahibul bait, Bapak Maslikan sekeluarga. Kita pun doakan mudah-mudahan beliau Allah jadikan rumah tangga beliau menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah mudahkan setiap langkahnya dalam rangka memenuhi undangan Allah, yaitu pergi haji ke Baitullah. Segenap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon izin, saya itu orang Bekasi Pak, orang Bekasi, tapi aslinya orang Laren, orang Kelangwot. Cuma karena lama di sana, gede di sana, jadi mohon izin kalau menyampaikan sepatah dua katanya pakai bahasa Indonesia, Pak Ustaz, mohon izin. Tapi paham Pak ya? Paham Bapak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saya di jam yang sama kemarin itu masih ada di kelas, tepatnya ada di Bekasi. Kemudian tadi jam 3 baru sampai dari Jakarta, sore langsung ke sini. Mohon doanya, mudah-mudahan dikasih kesehatan dan kelancaran setiap aktivitasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita hari ini dalam rangka untuk bukan hanya semata-mata menjadi saksi atas perjalanan ibadah haji saudara kita, tetapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita malam hari ini pun menjadi wasilah Allah kelak akan undang kita untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Karena sungguh kita meyakini bahwa tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak ada kebahagiaan yang hakiki sekalipun kita dikasih amanah oleh Allah, punya ilmu, punya jabatan, bahkan punya harta yang banyak, kalau belum Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di antara salah satu metode untuk mengikat hati kita kepada baginda Nabi kita Muhammad adalah bersolawat kepada beliau. Bahkan satu-satunya ibadah di mana Allah perintahkan kepada kita dan juga Allah bersama para malaikatnya adalah bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah hajjul bait, berkunjung ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang dianggap telah mampu. Saya beberapa hari yang lalu menulis sebuah artikel, karena mohon izin Bapak, saya adalah dosen, jadi aktivitasnya di kampus, menulis, mengajar, kemudian mengabdi di masyarakat, bagian dari aktivitas saya. Kebetulan Bapak Mas Likan ini masih om saya, beliau ini adiknya ibu saya. Jadi alhamdulillah dari keluarga Bapak Haji Mudairi atau Bapak Haji Imron, anak beliau tahun ini yang berangkat haji itu ada 3. Pertama ibu saya, yang kedua adiknya Bapak Maslikan bersama istri beliau, kemudian ibu saya. Makanya saya bersyukur banget ini. Mudah-mudahan Bapak Haji Imron dipanjangkan usianya oleh Allah.
Karena saya pernah protes Pak sama beliau Pak. Jadi dulu saya pernah mengajar di sekolah Kristen, ceritanya gitu Pak. Jadi begitu saya mengajar, saya memperkenalkan diri, I would like to introduce myself. My name is Abdul Ghafur. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, hari gini ada nama Abdul Ghafur gitu. Terus saya pulang kampung, saya protes sama beliau nih, Bah, kenapa kok saya dikasih nama Abdul Ghafur, bukannya MacGyver atau apalah yang keren? Apa kata beliau? Gitu aja masih hidup, katanya gitu. Ini orang yang siapa ini? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara salah satu bentuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah sebelum dia berkunjung ke Baitullah adalah bagaimana mempersiapkan ilmu. Karena seringkali orang beribadah ini gak pakai ilmu Pak. Ya, banyak orang pergi haji, banyak orang yang sholat di Baitullah di depan Ka'bah, karena tidak didasari dengan ilmu boleh jadi akan terjebak kepada penyembahan sebuah Ka'bah. Makanya Bapak Ibu, filosofi ibadah itu luar biasa sebenarnya kalau kita mau paham. Kenapa sih kita disuruh tawaf? Kenapa sih kita disuruh sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa terus begitu sampai 7 kali? Karena semua perjalanan ibadah haji atau umroh ini memiliki simbol, memiliki filosofi, memiliki makna. Dan orang-orang yang mampu diperjalankan oleh Allah untuk berziarah ke makam Rasul, menyempurnakan dengan ibadah haji, Rasul kita mengatakan al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain sebagai penebus antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang paling tepat untuknya kecuali Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu mohon izin, kira kalau ditawarin mau nggak pergi haji, kita jawab apa Pak? Mau Pak? Mau Pak? Mau dikasih amalannya Pak? Bapak, saya umroh udah 5 kali Pak, amalannya gampang. Bapak mau tak dikasih amalannya? Kayaknya kurang sepakat ini. Mau Pak? Kalau kita mau gampang berangkat umroh, berangkat haji, gampang Pak amalannya. Bapak kan udah biasa nih baca Yasin malam Jumat Pak ya? Betul, udah biasa kan ya? Kalau saya yakin makin teman jamaah nanti pasti sepakat lah. Kalau malam Jumat kita hiasi dengan baca Yasin dengan ahli dan seterusnya. Coba Bapak Ibu dawamkan setiap malam Jumat itu membaca Yasin 40 kali. Berat ya Pak? Lah iyalah 40 kali. Jadi setiap malam Jumat dawamin membaca surah Yasin 40 kali dengan niat Allah undang kita ke Baitullah. Kalau seandainya nggak berangkat lagi 40 pertama, tambahin 40 yang kedua. Jadi berapa itu? Jadi berapa Pak? Berapa? 80. Kalau nggak berangkat lagi, nah ini yang paling top ya. Bapak Ibu ke Pegadaian bawa surat tanah, langsung masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah haji ini karena perjuangannya berat, butuh pengorbanan bukan hanya jiwa, bahkan harta kita. Bayangkan Pak, seandainya kita ngumpulin banyak duit nih, kita yang petani ngumpulin 5.000, 10.000, begitu udah bertahun-tahun kita nunggu, tiba-tiba Allah undang ke Baitullah, sementara kita nggak tahu ilmunya mau ngapain di sana. Pak, tapi kan di sana banyak pahala Bapak Ibu. Kalau hanya sebatas pahala, di kampung kita banyak Pak pahala. Betul nggak? Kalau hanya sebatas kita cari pahala, di kampung kita banyak pahala. Tetapi ada satu misi khusus ketika Allah undang kita dalam rangka berziarah ke makam Nabi. Apa? Memahami ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak sedikit banyak orang haji itu salah niat Pak. Ada orang haji karena bisnis ada orang umroh
Umroh pertama buat dia, umroh kedua badan. Lumayan Pak, kalau badan itu 5 juta. Kalau umroh yang kedua badan. Nanti berapa umroh lagi? Ada kesempatan buat lumayan 5 juta, 5 juta. Bisnis. Ada juga orang haji, cuman hanya sebatas ini dipanggil Pak Haji. Ada. Kalau sekali Pak Haji dipanggil Ji. Kalau 2 kali dipanggil maka perlu dunia memperbaiki niat. Jangan sampai ibadah yang penantiannya lama, perjuangannya berat, butuh harta yang banyak, begitu sampai di sana kita mau ngapain? Maka inilah pentingnya kita belajar ilmu. Boleh jadi ilmu itu jauh lebih utama daripada ibadah itu sendiri. Coba sekarang saya tanya, lebih utama mana ilmu? Ilmunya. Orang berilmu itu jauh lebih utama daripada ibadah. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, afdhalul alim alal abid kafadli alal adna rajulin min ummati. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu ibarat diriku dengan umatku, tetapi umatku yang paling bodoh. Kenapa? Sebanyak apapun Pak ibadah kita, sebanyak apapun sujud ruku kita, kalau nggak didasari dengan ilmu, kira-kira benar nggak itu? Saya kasih contoh ini Pak. Semua Bapak sholat di tahajud, bisa 7 salam, 20 salam. Di akhir sujud kita bisa nangis, nikmat, sendu, ruku, khusyuk dan seterusnya. Tiba-tiba nih, begitu mau selesai, baru kita ingat ya Allah belum wudu saya. Kira-kira tahajudnya diterima nggak Pak? Lah kan tidak Pak. Makanya pentingnya mendasari segala ibadah dengan ilmu. Caranya bagaimana Pak? Belajar, tanya. Ada Ustaz Abdul Hakim, ada Ustaz yang lain, tanya. Jangan sampai ketika kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah, baik umrah maupun haji, karena minimnya pengetahuan kita tentang makna ibadah haji tersebut, sehingga kita mohon maaf ya bahasanya lumah-lumah. Mau ngapain di sini? Coba sekarang saya tanya Pak, kira-kira kalau Bapak mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, kira-kira hati Bapak kemana? Kalau kita sholat di dalam Ka'bah atau di depan Ka'bah, kira-kira pikiran kita kemana? Kalau kita makanya di sini kita Pak, betul nggak ya? Kita sholat menghadap Ka'bah, tujuannya adalah menyembah Ka'bah. Itu kira-kira syirik nggak? Syirik. Makanya pentingnya ilmu di sini. Jangan sampai ibadah yang mahal ini hanya sebatas menjadi rutinitas, hanya sebatas menjadi sebuah lifestyle. Apa lifestyle? Gaya hidup. Pak Mas Likan ini saya tahu, om saya ini daftar tahun 2012. 2012 kesini berapa tahun Pak kira-kira? Hah? 12 tahun Pak ya? Coba, ibadah haji nunggu 12 tahun Pak. Saya kemarin dengan diri saya, adanya Pak Mas Likan juga, daftar tahun 2020, dapatnya 2045 baru berangkat. Hampir 22 tahun sekarang. Itu tahun 2020 saya daftar. Di Bekasi itu daftar tunggunya udah 35 tahun. Coba itu Pak. Makanya sayang juga Pak, kalau ibadah nunggunya lama sementara kita tidak paham. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara salah satu filosofi ibadah haji ini adalah bagaimana agar kita mampu menapaktilasi perjuangan manusia-manusia agung. Ada Ibrahim alaihissalam, ada Ismail alaihissalam, ada Sayyidah Hajar radhiyallahu anha.
Karena the golden three angel inilah yang menjadi napak tilas pertama kali sehingga Allah syariatkan ibadah itu kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang Pak, kira-kira kalau seandainya ada satu ritual ibadah di mana ritual ini dinisbahkan, disandarkan kepada manusia atau perjalanan manusia yang udah begitu, berarti manusia ini kan bukan manusia sembarangan Pak. Kenapa kita disuruh melempar jumroh Pak? Kira-kira apa filosofi ini Pak? Ayo, bapak-bapak yang udah haji ketika melempar jumroh, kira-kira yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya, kira-kira apa saat itu? Cuma melempar aja Pak. Padahal itu adalah sebuah napak tilas ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang melempar suku Jurhum, karena mereka telah menggoda dirinya jangan sampai dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Suku Jurhum datang ke Ismail, oleh Ismail dilempar lagi, datang ke Sayyidah Hajar dilempar lagi. Ternyata lemparan-lemparan ini disimbolkan sebagai melempar jumroh. Kenapa kita harus sa'i? Ternyata sa'i ini filosofinya luar biasa. Ketika Sayyidah Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak yang masih merah, kemudian air susunya mengering, dia haus menangis, dia cari air ke sana kemari, dia datang dari bukit ke Safa, dia lihat di sana ada mata bergana, dia datang ke Marwah, dia pikir di Marwah ada air, ternyata hanya mata bergana. Bolak-balik sampai 7 kali. Ternyata apa? Ternyata Allah kirim air bukan di Safa atau di Marwah, tetapi justru di tempat dia sedang nangis. Jadi kalau Bapak Ibu kalau pernah ke Makkah itu, dari Ka'bah itu kurang lebih berapa meter? Ya berapa ratus meter lah. Di situ ada sumur Zamzam. Dan alhamdulillah saya juga sudah punya kesempatan di sana. Jadi sumur Zamzam itu adalah satu mukjizat Nabi Ismail alaihissalam yang Allah berikan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu Sayyidah Hajar melihat banyak air yang mengalir di balik tenda yang didiami di situ, kemudian dia mengatakan Zam. Nah, ini Pak ceritanya gitu Pak. Jadi disebut Zam-Zam itu karena Sayyidah Hajar sambil ngumpulin pasir, jangan sampai air ini luber. Ya, istilahnya apa kalau di sini ya? Amber. Jangan sampai amber. Dikumpulin, dibikin kundukan-kundukan. Dan ternyata Pak, dari air itu tersebar kabar bahwa di situ ada mata air, sampai orang-orang dari kabilah yang dagang itu mampir terus berkoloni manusia di situ di Bakkah saat itu. Jadi Ka'bah itu dulunya ada namanya Bakkah. Dan pertama kali orang yang datang ke sana adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak dan istrinya dari Palestina atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi inilah luar biasanya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan sebuah perintah dari Allah, nggak pakai nanya, nggak pakai nanya. Jadi kalau orang itu udah taat kepada Allah, sekali dia dapat perintah, nggak bakal nanya lagi. Tidak mau kita Pak, nanya Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting ini Pak, penting ilmu memahami haji, penting memahami ilmu bagaimana cara melaksanakan syariat ritual ibadah ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan kita nggak mengerti. Karena perjalanan hidup kita ini adalah dalam rangka mempersiapkan kematian Pak. Kadang-kadang kita ini mohon maaf ya Pak ya, termasuk saya barangkali ya, kita ini kadang-kadang mempersiapkan bagaimana cara hidup yang bahagia. Saya dulu SD-nya, MI-nya di Pelangwot, SMP-nya di Wahid Dasim, mondoknya di Ponorogo, Patahura, terus S1-nya di Unisma Bekasi, tambah S2-nya 2 kali, berarti 4 tahun. Makanya MA, MUD itu Magister of Art, Magister of Usuluddin.
dan saat ini masih kuliah lagi S3 Pak. Coba bayangkan Pak, perjalanan pendidikan kita yang panjang itu kadang-kadang hanya sebatas bagaimana mempersiapkan hidup yang enak. Bapak-bapak berangkat dari rumah, pergi ke sawah, dari pagi pulang malam, tujuannya apa? Biar punya duit banyak, biar hidup bahagia. Dan anehnya kadang-kadang kita ini terlalu sibuk mempersiapkan hidup yang enak sampai lupa mempersiapkan mati yang indah. Makanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak masih di situ, Pak? Ini kok diem aja nih, dengerin apa pada tidur ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya itu termasuk senang Pak kalau kumpul orang-orang di kampung gitu ya. Karena tradisi yang begini-begini di Bekasi udah nggak ada, di Jakarta udah nyaris hilang. Kenapa? Di Bekasi, di Jakarta itu sekarang diserang oleh paham-paham anti tahlil, anti maulid, wah macam-macam. Apalagi di perumahan, ya udah bertahun-tahun nggak pernah ada kumpul-kumpul warga, sendiri-sendiri aja. Ya, makanya kita bersyukur ya, kita kirim doa untuk bapak ibu kita. Padahal orang yang telah mati itu dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, jangan kau kira wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang mati itu mereka telah mati, belum Pak. Bapak ibu kita yang udah mati itu sebenarnya belum mati. Mati itu dalam pandangan kita hanya terpisahnya antara roh dan jasad. Mereka masih hidup. Bahkan mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman dijelaskan tuh di dalam kitab Ar-Ruh. Jadi orang yang mati itu harapannya cuma 3, Pak. Yang pertama adalah kapan kiamat datang. Jadi orang yang telah meninggal itu Pak, harapannya ya Allah kapan cepat kiamat. Kenapa? Bagi orang baik dia berharap segera mendapatkan balasan atas kebaikannya. Dan bagi orang-orang yang buruk, orang yang nggak punya amal soleh, orang yang ahli maksiat, dia berharap cepat datangnya hari kiamat karena dia pikir dengan datangnya hari kiamat maka berhenti pula siksaan. Padahal begitu kiamat datang, kemudian manusia dibangkitkan di dalam kubur, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, perjalanan panjang manusia sampai kepada titik masuk ke dalam kubur ataupun kecemplung di neraka. Dan ternyata Bapak Ibu, perjalanan manusia dari estafet mulai dari rahim di dunia di alam barzakh terus itu panjangnya luar biasa, hanya ditentukan 60-70 tahun kita semasa di dunia ini. Makanya dunia itu Pak tempatnya capek, tempatnya menderita, tempatnya sengsara. Kita disuruh sholat, disuruh baca Quran, kita disuruh beramal soleh. Jadi tempatnya gak enak di dunia ini. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, yuk kita jadikan sebagai media untuk ahsanu, untuk memperbanyak amal kita. Apalagi mohon maaf ya, kita ini kan udah pada dewasa nih. Pastilah kita ini punya masa lalu yang kurang bagus. Dulu ketika SMA atau mungkin masih muda, banyak lah puasa yang dulu kita pernah tinggalin. Kira-kira puasa yang zaman dulu udah pada dibayar dulu Pak? Pede banget nih bro. Ya abang-abang kalau punya utang di bank, kalau udah jatuh tempo motornya itu Bang, yang kredit itu, kira-kira bisa nggak Bang? Abang ya Bang, kasih aja. Bangnya apa ya? Mas ya? Itu mas-mas yang punya kredit motor, kira-kira kalau udah selesai jatuh tempo, gelisah gitu jiwa. Jangan-jangan ditarik dealer, jangan-jangan ditarik dealer. Itu urusan kita dengan manusia. Bagaimana urusan kita dengan Allah Subhanahu? Itu kita laki-laki. Bagaimana dengan istri kita Pak? Menikah, tahun pertama hamil, gak puasa sebulan. Ditanya, Neng, namanya Pak Mak ya? Mak, Bu, gak puasa? Udah. Kenapa? Biar jalan bayinya gak ungkat.
biar jabang bayinya nggak kurang gizi, nggak puasa dia 1 bulan full. Begitu masuk tahun kedua, nggak puasa lagi, alasannya makin menyusui. 2 tahun 60 hari. Tahun ketiga punya anak lagi coba. Jadi kalau istri kita punya anak 4, punya anak 5, berapa banyak puasa yang udah ditinggalin sama bini tidak sama istri kita. Dan itu tugas kita ngingetin. Jangan sampai Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon izin 5 menit lagi Pak ya. Nah, ini kalau ceramah bahasa Indonesia itu rada-rada kurang menarik kali ya. Nah, tapi pun kalau boten sakit lancar yang mau bahasa Jawa loh. Mungkin malah berepotan. Dicampur mau gitu dumateng pinari. Malah salah kabeh mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, harapan orang yang telah meninggal itu adalah kiriman doa dari anak keturunannya. Setiap ada orang yang berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu kata guru saya. Kebetulan saya ikut tarikan juga Pak. Dulu sebelum saya datang ke Jakarta bersama Pak Haji Imron, mbah saya dulu suka ngaji di Naik Asrori di Surabaya. Almarhum kakaknya Ishak dulu ikut tarekat Qadariyah Laksawardi. Karena belajar kita putus sanad, putus nyambung lama nggak komunikasi. Begitu datang ke Jakarta ternyata ketemu, nyambung lagi dengan salah satu majelis zikir As-Salawat Al-Maliki. Ternyata Bapak Ibu, Syekh Kiai Asrori itu kan berteman baik dengan Syekh Muhammad, betul Pak ya? Nih kalau bapak-bapak yang aktif di dunia manakib masih ngerti lah. Dan ternyata guru saya Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi yang masih orang Betawi itu berkawan baik dengan adiknya Syekh Muhammad, Syekh Abbas bin Al-Maliki. Oh ternyata nyambung. Makanya kebetulan kan saya ini temannya Ustadz Alawi Muhammad. Ya, Ustadz Alawi Muhammad itu teman saya waktu SMP. Anaknya Kiai Ali Paringan. Tahu Pak ya? Ya itu Gusmi itu ada teman saya. Ada 12 tahun kami gak pernah jumpa, tiba-tiba ketemu di Facebook. Dia sedang belajar dengan anaknya Syekh Muhammad, Syekh Ahmad yang sekarang ini. Nah kebetulan karena saya nyambung dengan adiknya Syekh Muhammad, saya tanya, kenal gak dengan Syekh Abbas? Saya kenal lah, itu adiknya guru saya. Oh berarti nyambung. Nah kata guru saya ini, ketika ada orang beriman yang berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu ibarat kita sedang ngasih makan burung. Tahu burung Pak? Manuk. Bapak yang punya manuk doro, sing gadah manuk doro, nek biasanya nek pas mau ini susah banget Pak ini. Nek pas mau mencari jagung, biasanya kan manuk doro kan ngumpul kabeh. Itu ilustrasi gambaran sebuah analogi. Setiap ada orang yang berdoa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, orang-orang beriman itu mereka berebut pahala, berebut doa dari orang-orang yang masih hidup. Tetapi ada doa khusus yang Allah kirimkan langsung ke rumahnya, langsung ke tempat tujuan. Dan itu adalah doa dari anak-anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita berdoa, apa kirim surat Al-Fatihah atau menghadiahi bacaan-bacaan Al-Quran untuk Bapak Ibu kita yang sudah meninggal, itu pahalanya nggak pakai rebutan lagi. Pahalanya langsung dikirimkan kepada Bapak Ibu kita. Bahkan kata Nabi, setiap kali ada anak soleh, solehah mendoakan Bapak Ibunya, Allah akan kirim pahalanya membawa nampan yang kedua emas. Kira-kira Bapak Ibu kepingin gak kita membahagiakan Bapak Ibu kita di alam barzakh? Kalau Bapak Ibu pengen ngebahagiain mereka, maka sering-sering baca suratul Fatihah,
kita sering-sering berikan pahala kepada mereka. Apakah dengan menghadiah pahala surat Al-Fatihah, bacaan-bacaan Quran, syukur-syukur bisa amal jadi amal jariah. Karena orang yang sedekah jariah itu Pak, pahalanya luar biasa. Ya. Bapak kalau cuma sholat, begitu selesai sholat pahalanya udah itu berhenti itu. Bapak puasa, begitu udah buka puasa nggak dicatat pahala lagi. Tapi kalau sedekah jariah, selama yang kita sedekahkan itu masih ada dan bermanfaat, selama itu pula Allah akan catat pahala. Saya Pak pernah mengkritisi ada sebuah masjid yang setiap Jumat dengan bangga saldo sekian ratus juta, setiap minggu bertambah, sementara fasilitas toiletnya kotor, masjidnya kumuh, nggak ada marbot, nggak ada security, hanya dengan bangga mengatakan saldonya sekian. Pak Ustadz itu udah dolim. Loh, kenapa? Coba pikir, orang kalau ingin sedekah, orang kalau ingin jariah, kepingin nggak cepat dapat pahalanya? Nah iya, kenapa Bapak tahan-tahan? Dengan bangga mengumumkan 100 juta, sekian juta, sementara fasilitas masjid kayak begitu. Wah, gara-gara saya kritik gitu Pak, adanya saya nggak panggil lagi khotbah. Nggak apa-apa, yang harus disampaikan gitu kan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka memiliki anak yang soleh dan solehah ternyata penting Pak. Bahkan warisan terbaik, warisan terutama, paling utama adalah dengan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Berapa banyak orang meninggalkan warisan banyak gara-gara anaknya gak ngerti agama, bertikai antara satu dengan yang lain. Mohon izin Pak, di Bekasi itu sering. Begitu bapak ibunya meninggal, abang, kakak, semuanya kumpul. Kira-kira yang diomongin apa Pak? Warisan. Jangan-jangan sama dengan orang tajir. Waduh ya Pak? Waduh, ini repot. Waduh ngomong, sami ngomong. Kan mestinya yang kita pikirkan bagaimana kewajiban bapak ibu kita yang udah meninggal itu Pak. Salatnya bagaimana, puasanya bagaimana, punya hutang gak sama tetangganya. Itu yang perlu kita pikirin. Loh, kok salatnya boleh Pak. Di dalam mazhab Ja'fari, ya ini sedikit bicara tentang ilmiah nih. Di dalam mazhab Ja'fari itu dikatakan bahwa boleh kita mengqadha baik puasa atau sholat orang tua kita yang udah meninggal. Boleh Pak. Ada satu dalil, ya, konteksnya adalah puasa. Man mata alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa ada orang yang mati kau meninggalkan puasa, maka wajib bagi ahlinya, bagi anak-anaknya untuk mengqadhakan puasanya. Nah ini dalil dijadikan sebagai qiyas atau permisalan atau perumpamaan termasuk hukum sholat. Karena antara puasa dengan sholat sama-sama hukumnya wajib. Nah pertanyaannya nih Pak, Bapak pernah nggak qadhain puasa bapak ibu yang udah meninggal? Boro-boro, kata orang Bekasi, boro-boro, sholat dewek-dewek aja masih belentang betong gitu ya. Depan, ini utang loh Pak. Maka bagaimana kita mampu menjemput kematian dengan indah sementara kita kembali kepada Allah dalam keadaan masih banyak orang meninggal itu filosofinya sama kayak orang pulang kampung Pak. Boleh ditanya tuh. Tahun 2003-2002 ketika kereta api belum seenak begini, dulu gaya balik ingat betul, harganya 45.000. Saya berangkat dari Babat ke Jatinegara, itu masuk toilet diisi 7 orang Pak, bayangkan. Ini kisah nyata ini. Toilet kita kunci dari dalam. Dulu saya jualan pecel lele juga Pak. Sebut semuanya dari. Bayangkan, toilet kita isi 7 orang. Ya, kalau sekarang sih udah enak, semuanya udah online, rapi. Coba orang kembali kepada Allah, orang meninggal
itu kayak orang pulang kampung. Ada orang pulang kampung dari Jakarta ke kampung naik motor Mio. Anaknya 2, istrinya di belakang, anaknya 1 di depan, 1 lagi di tengah. Di belakang bawa kompor Magic Jet yang bawa, biasanya kan ada tuh motor yang pakai apa namanya sih, yang dikasih 4 sesuatu. Biasanya motor ada yang kayak keranjang gitu Pak. Hampir setiap pom bensin dia berhenti ngasok. Begitu nyampe kampung, kira-kira dihargai nggak di kampung? Ya, merantau lama-lama cuma bawa Mio, udah itu cemong, 3 hari perjalanan, dihina kita di kampung. Tapi coba begitu pulang kampung bawa Fortuner kayak gitu Pak. Bapak lihat tuh sebelah kiri tuh, ada Fortuner itu tuh, punya siapa itu? Hah? Punya saya. Coba Bapak pulang kampung bawa Fortuner, kira-kira dihargai nggak sama orang? Ya pasti Pak. Makanya perjalanan kita di dunia ini sebenarnya sedang merantau. Apa yang kita butuhkan? Amal soleh. Makanya kita butuh cerdas di dalam beragama, butuh kecerdasan di dalam beribadah. Saya sekarang ini lagi bangun rumah yatim Pak di Bekasi. Mau izin saya ceritakan semuanya, nggak apa-apa lah. Sombong-sombong itu lah biarin. Saya punya tukang 3, 1 hari bayarannya 500.000. Tukang plus mandor 200, tukang doang 175, keneknya 125. Orang lapangan kita tahu betul ya. Saya mikir, ya Allah, ini tukang sehebat-hebatnya tukang kerja dari jam 8 sampai jam 5 cuma 200.000. Sementara saya ngoceh di kelas Pak. Ya kalau ceramah jangan ditanya dah. Ya, jangan ditanya. Cuma 1 jam saya digaji sekian. Ternyata hidup ini jangankan urusan dunia, butuh cerdas. Ya. Apalagi urusan akhirat. Coba kalau jadi orang pintar Pak. Suntik, saya pernah Pak konsultasi salah satu dokter di daerah Jakarta. Itu konsultasi tok Pak, cuma 2 menit bayar 425.000. Apa yang saya ceritakan ini semuanya kisah nyata Pak, enggak saya buat. Sementara ada orang tukang gali sumur, tukang gali kabel, sehari cuma 200.000. Kira-kira nih Pak, kita ini butuh kerja cerdas apa butuh kerja keras? Butuh kerja cerdas. Di Bekasi, di Jakarta itu kan sedang marak pembangunan, perumahan elit. Rata-rata yang punya orang Cina, Pak. Orang Cina itu saya bilang, dia cerdas dia bebasin tanah pakai bank. Oleh dia diolah, diatur, di Amerika jalan-jalan, uangnya ngalir terus, yang beli siapa? Kita yang beli. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja kita butuh cerdas, apalagi urusan. Maka di antara salah satu biar kita cerdas di dalam beragama, apa kata Nabi? Yang pertama, kata Nabi apa? Idza mata banu Adama in qata'a amaluhu illa salasin. Yang pertama apa? Shadaqatun harus perbanyak sedekah jariah. Yang kedua apa? Waladun punya anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga punya ilmun yuntafa'u bih, punya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya 1 di antara 3 ini Pak, setidaknya kita punya aset, kita punya investasi. Saya alhamdulillah Pak, mohon izin ya, kalau dibilang ngawalin karir di Bekasi, di Jakarta itu betul-betul dari nol. Saya ini betul ya. Saya di pesantren 4 tahun hanya modal baju doang sama ijazah SMP. Saya di pondok Nabi sama seorang kiai, salah satu pendiri motor, saya mondok. Orang-orang belajar, saya gosok kamar mandi, saya nyuci, gak apa-apa saya mengabdi. Ternyata apa?
Man khodama khudima, barang siapa yang mengabdi, insya Allah suatu saat pasti menjadi orang yang mengabdi itu suatu saat pasti ada diakui. Man khodama khudima. Begitu proses di pondok selesai, kuliah, ingat betul Pak, saya berangkat dari rumah, berangkat ke Jakarta, dari pondok itu bawa 150.000 plus ijazah. Sekarang alhamdulillah lumayan lah duit saya. Sombong amat, bodoh amat. Nah kalau nggak disombongin gimana ini? Ini kan menjadi satu motivasi buat bapak-bapak. Cari duit yang banyak. Kalau udah banyak buat beramal, buat kawin lagi, buat beramal Pak. Beramal ya. Jadi alhamdulillah Pak, saya sekarang ini punya 3 binaan majelis taklim dan sejak awal dari tahun 2017 saya nggak pernah dibayar, bahkan selalu saya support setiap bulan. Bayangkan setiap bulan itu 3 majelis taklim kita support buat bikin nasi uduk, buat bikin opos segala macam. Tapi alhamdulillah dikasih kemudahan, dikasih berkah. Alhamdulillah Pak, ini bibi saja nggak tahu kalau rumah saya 5 sekarang. Rumah saya nggak tahu nih. Kenapa? Saya nggak pernah cerita memang. Baru di sini saya cerita. Kenapa? Karena Allah mungkin berkah di hidup saya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke tentang haji. Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasul. Saya paham Pak, kenapa yang DM itu kurang sebenarnya. Ngerti saya ngerti. Dan mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita yakin khusus mudah-mudahan dengan fadilah dan keutamaan surat Al-Fatihah menjadi asbab dapat memastikan bersama garwahipun. Mugi-mugi dilancarkan, diberkahi, dan Allah jadikan haji beliau menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sebenarnya kalau bicara bisnis saya rugi Pak. Kenapa rugi? Bayangkan perjalanan saya dari Bekasi ke Bali itu 16-15 jam. Selama udah DM baru setengah jam coba. Mestinya kan minimal 2 jam ini Pak ya. Tapi kan udah DM mulu, kan barangnya udah ada. Ada Allah kunjumai, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak baru saudara ika kul hormati kata tausiah atau ilmu itu hasan ika satu tipe sampai akan baca dengan itu Ustaz ataupun mungkin Bapak ika satu tipe sampai ke mereka menjadikan salah satu ilmu, menjadikan salah satu motivasi, menjadikan salah satu pengetahuan bagi kula sobat jenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nglampahi napa ingkang sampun dipun sabaraken panjenenganipun dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara ingkang paling terakhir iki menika wasa doa tentang ingkang badhe dipunwaos panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Fakih langsung makai doa ingkang berkah panjenenganipun Ustaz Ahmadi tentang panjenenganipun kula aturaken. Ridho ini ta'ala subhanahu wa ta'ala Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi bila hadirati Allah sabtu hari sabtu rahim sabtu jari sabtu rasyid nahu berjarah jannah ya wan mursali wasyada wasyadihin kulluhum lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا وافيا مضاعفا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Allahumma sholatu wa salam ala syafiratul jalal mahbubullah anta sahibul ijazah ijazatu Muhammad ijazatullah
Anta sahibul karamah karamatu Muhammad Muhammad karamatullah. Anta sabu syafa'ah syafa'atu Muhammad syafa'atullah. Ya syahdratul jailani agisana syari'an bi'izzatillah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nurullah. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunuba abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alhuma hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Allahumma ja'alhuma hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hadina subul salam wa nasina minal ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa jannatan wal afain dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.